الرجيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. نوينا كما نوى أسلافنا الصالحون، اللهم أدخل نيتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم. الفاتحة روحي الشيخ العالم العلامة المحدث يوسف بن إسماعيل النبهاني، والعلامة الفقيه الشيخ عبد الله بن سعيد محمد عبادي اللهجي، وأصولهم وفروعهم وجميع مشايخنا ومشايخنا ومشايخ هذه البلدة، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم في الجنة، وأن الله يعيد علينا من أسرار أنوار علوم وبركات في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية صالحة، وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، وبالسند المتصل إلى العالم العلامة الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال: فعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: أعرضوا عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها، فيقال له: عملت يوم كذا كذا وكذا، وهو مقر لا ينكر، وهو مشفق من كبارها، فيقال: أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة، فيقول: إن لي ذنوبا لا أراها هاهنا. قال أبو ذر: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. Masih tentang fasal, yaitu yang berkaitan dengan tertawa atau tersenyumnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi fasal ini menjelaskan hadis-hadis yang berkaitan tentang tersenyum ataupun tertawa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di malam Selasa yang telah lewat disebutkan beberapa hadis yang menjelaskan senyum ataupun tertawa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ini masih ada beberapa hadis yang berkaitan tentang tertawa. Fa'an Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, dan daripada sahabat Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inni la a'lamu awwala rajulin yadkhulul jannah. Ujar Rasul,
Aku mengetahui awwala rajulin, permulaan orang yadkhulul jannah, masuk ke dalam surga. Jadi beliau diberitahu melalui wahyu siapa yang pertama masuk ke dalam surga. Tentu kada perlu bingung-bingung siapa yang pertama masuk surga. Siapa lagi kalau bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kada ada orang yang lebih dulu daripada Rasul masuk surga. Wa akhiru rajulin yakhruju minan nar, dan juga aku tahu orang yang keluar, wa akhiru rajulin, terakhirnya orang, yakhruju minan nar, yang keluar dari neraka. Tapi insyaallah kada ada di sini orang ini. Karena ada di hadis lain disebutkan akhirun nas, orang yang terakhir keluar dari neraka itu ada disebutkan dalam hadis lain. Yang jelas lain orang Banjar, lain orang Murung. Tapi juga orang Murung kada ada masuk surga pertama, insyaallah kada ada. Karena yang masuk surga pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul sudah tahu siapa yang masuk surga pertama, dan kemudian masuk surga apa yang terakhir keluar dari neraka. Berarti orang yang terakhir keluar dari neraka itu yang terakhir masuk surga. Walaupun terakhir, tapi ini jelas masuk surga sudah. Ngarannya disebutkan. Berarti orang ini walaupun terakhir masuk surga, walaupun terakhir keluar neraka, tapi ini jelas masuk surganya sudah. Amun kita walaupun kada terakhir keluar neraka, tapi belum tentu juga masuk surga lagi. Karena kadang-kadang kita disambat. Hanya saja secara umum Nabi menyebutkan ummati yadkhulunal jannah, semua umatku masuk surga beratan jannah. Jadi kalau merasa ingin surga, kalau hendak masuk surga, jadilah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana jadi umat Nabi Muhammad? Ya mengumpati apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis panjang, ada di Bukhari dan Muslim, dan kemudian hadis inilah yang maulah Nabi kena tersenyum. Makanya masuk dalam bab tersenyumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelakuan orang yang terakhir masuk surga ini kelakuannya yang maulah Nabi tersenyum. Di hendak masuk surga sampai saja belocol-locol dulu. Walaupunnya kedah hendak bermaksud belocol, tapi maulah orang tertawa. Yu'ta birrajuli yaumal qiyamati, didatangkan terhadap laki-laki itu yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Fayuqalu, lalu dikatakan kepada laki-laki tadi itu, Allah menyuruh malaikat untuk mengatakan, a'ridu alaihi sigara dunubihi, tampaikan, nampakkan kepadanya sigara dunubihi, dosa-dosa nang halus. Sigar itu halus, dzunub dosa. Maka kata ulama dari hadis ini menunjukkan dosa itu terbagi kepada dua, dosa kecil lawan dosa besar. Dosa besar itu adalah yang mana ada hukuman-hukuman yang disebutkan atau ancaman yang pedih, itu dosa besar. Di Al-Quran disebutkan hukuman orang berzina, maka zina hukumnya dosa besar. Di Al-Quran disebutkan orang yang mencuri, maka dosa mencuri itu termasuk dosa besar. Atau kada disebutkan hukuman, cuman ancamannya pedih benar, keras benar, maka itu juga termasuk dosa besar. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Kalau dosa kecil itu kawa terhapus
Dengan berwudu bisa terhapus dosa kecil. Dengan sembahyang sunat terhapus dosa kecil. Tapi kalau dosa kecil terus-terusan digawi, maka bisa jadi dosa gonal juga. Ya. Kategorinya dosa kecil kayak misalnya melihati babinian, itu dosa kecil aja. Tapi kalau terus-terusan melihatinya, kada sing pajaman, jadi dosa besar jadinya. Ya. Mantang-mantang dosa kecil lalu digawi terus dosa kecil. Kena kawa jadi hapuskan. Kalau terus-terusan jadi dosa besar. Makanya ujar Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas beliau mengatakan la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada yang namanya dosa kecil, tapi kalau terus-terusan digawi, kecil, kalau dikumpulkan kecil jadi gonol. Begitu juga dosa besar, tapi kalau imbahnya melakukan tegawi, lalu bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, maka terhapus dosa besar itu tadi. Cuman caranya kalau ulama menyebutkan tentang dosa besar itu, caranya kalau kita hendak terhapuskan dosa besar itu harus dengan bertaubat. Nah, taubat ini ada pulang karena syarat-syaratnya untuk supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya dari hadis ini kata ulama ada dua kategori dosa, besar dan kecil. Nah, yang ditampaikan di sini apa? A'ridu alaihi sigara dunubihi. Nampakkan, tampayakan kepadanya sigara dunubihi, dosa-dosa kecilnya. Wa yukhba'u anhu kibaruha, dan kemudian sembunyikan, simpani anhu daripadanya kibaruha, dosa-dosa besarnya. Jadi ini sudah di hari kiamat kena. Lalu seseorang ini ditampaikan dosa-dosa kecilnya. Dosa besar kan ditampaikan ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal dosa besar ada juga, cuman kada ditampaikan. Fayuqalu lahu, lalu dikatakan kepada orang itu tadi, amilta yauma kada kada wa kada, ikam manggawi pada hari ini kada wa kada. Disebutkan, ditampaikan berataan. Ini kada main-main, pengadilan yang paling jujur, pengadilan yang kada kawa di sogok-sogok, pengadilan yang kada kawa di rayu-rayu ataupun di bujuk-bujuk kada kawa. Lalu pang malaikat disogok kenalah nang gono-gono lah, hapusakan aja, jangan ditampaikan kada kawa malaikat. Ini pengadilan akhirat, pengadilan nang mana kada ada lagi nang salah menjadi bujur, nang bujur menjadi salah, seberataan nampak. Ya. Fayuqalu lahu amilta yauma kada kada wa kada, ikam pada hari ini menggawi ini di tempat ini dan ini nang digawi, seberataan lengkap ditampaikan. Walaupun bersembunyi kada ada nang tahu, hari ini ikam menggawi ini, hari ini ikam melakukan dosa ini, seberataan ditampaikan. Wa huwa mukirun, dan ia pun mengaku, la yunkir, kada mengingkari dengan apa nang ina gawi. Sebab kada lagi mengingkari. Ya. Tak ada lagi nang kawat disembunyi-sembunyikan, kada ada sudah. Wa huwa musyfikun min kibariha, dan kemudian ia pun musyfikun, ketakutan, min kibariha, daripada dosa besarnya. Tadi kan tampaikan dosa kecil aja hanya. Lalu kemudian daripada ika menggawi ini, imbah itu mengaku kada ada mengingkari, tapi kemudian apa? Takutan laki-laki ini, ya Allah, musia dosa kecil sudah nampak, dosa kecil lagi belum ditampakkan, musia ditampakkan juga dosa besar pula dilihatkan oleh Allah, nih dosa besar ikam. Fayuqalu, lalu dikatakan kepada laki-laki itu, Allah menyampaikan kepada malaikat untuk mengatakan kepada laki-laki tadi, a'tuhu makana kulli sayyi'atin, berikan kepadanya makana kulli sayyi'atin, tempat setiap kesalahan, amilaha, yang ia melakukannya, hasanatan, yaitu kebaikan. Gantiakan kesalahan nang inya gawi di hari kada, di hari yang tadi, waktu tadi, gantiakan seberataan nang inya gawi itu dengan apa? Hasanah, kebaikan, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah.
Ya, padahal salah banyak, tapi karena rahmat Allah maka kesalahan tadi itu diganti dengan kebaikan Allah. Fayaqul, lalu laki-laki itu berpender, innali dunuban, sesungguhnya ulun mempunyai dunuban, dosa-dosa, la aroha, nang ulun kada melihatnya, hahuna di sini, ujar laki-laki tadi itu. Kian tadi ditampaikan dosa-dosa kecil, lalu takutan laki-laki ini ditampaikan dosa besar. Imbah itu Allah mewahyukan kepada malaikat, ganti dosa kesalahan kecil-kecil tadi lawan kebaikan. Nah imbahnya diganti dosa kecil nang lawan kebaikan, lalu si laki-laki tadi berpender, rasa wani sudah, padahal takutan benar sudah, tapi karena melihat kesalahan diganti lawan kebaikan, timbul jadi ada wani. Ya, kayak orang amun sudah dimaafkan kan asalnya takutan benar, imbahnya dimaafkan, lalu ada wani sedikit berpender jadinya. Ujarnya apa? La aradunuban la araha hahuna. Ulun kadada melihat dosa-dosa nang ulun pernah gawi dulu, ganal-ganal dosanya mana kadada. Ternyata apa? Faqala Abu Dzar, ternyata seberataan dosa-dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita di sini kalau ada orang melakukan dosa yang mana kaitan dosa itu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita jangan menghukumi langsung inya itu orang yang berdosa. Karena kaitan dosa antara dia dengan Allah, itu Allah bisa aja mengampuni. Kada mesti melalui manusia, hak Allah. Tapi kalau nang kaitannya dosa lawan manusia, itu nang repot. Kita harus meminta maaf. Kalau dimaafkannya hanya Allah ampuni, tapi kalau kada dimaafkannya itu nang repot kita kena. Ya. Tapi kalau lawan Allah, tersalah lawan Allah, berdosa lawan Allah, kalau Allah menghendaki habis berataan, ampuni berataan. Kalau Allah menghendaki maka bisa aja masuk surga walaupun orangnya pendosa. Nah, maka disitulah kita, kata ulama, ketika melihat orang berdosa jangan benci dengan orangnya, tapi benci dengan perbuatan itu. Karena mungkin saja inya berbalik, wallahu a'lam, atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga habislah dosa-dosanya. Inna li dzunuban la araha huna, ujarnya tadi ulun kada melihat dosa. Faqala Abu Dzarrin, lalu berkata Abu Dzar, falaqad raaitu, maka aku telah melihat akan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dhahika, tertawa Rasul sallallahu alaihi wasallam, hatta sehingga badat nawajizuhu, nampak kedua gigi geraham beliau. Namun sampai nampak gigi geraham berarti kan kada senyum lagi, tertawa gitu ya. Kenapa Rasul tertawa? Karena melihat kelakuan orang itu tadi. Melihat apa jurang penderan nang orang tadi itu. Asalnya kan takutan, imbahnya dimaafkan, sakalinya wani pender. Mana dosa-dosa ulun nang dahulu? Kenapa inya wani pender? Karena dengan harapan sebagaimana dosa kecil dihapuskan, inya berharap juga dosa besar pun dihapuskan. Dan ternyata semua dosanya sudah habis dileburkan. Makanya masuklah imba tuntung ini, kesannya itu apa? Masuk ke dalam surga. Jadi ini terakhir ya. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, dan lagi daripada riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inni la a'rifu akhir ahli nari khurujan. Nah di sini Rasul menyebutkan inni la a'rifu, sesungguhnya aku tahu akhir ahli nar, akhir orang penduduk neraka, khurujan yaitu keluar. Orang yang terakhir keluar neraka Rasul tahu. Tadi kan akhiru rajulun yakhruju minan nar. Sama yang terakhir keluar dari neraka, yaitu disebutkan ngarannya adalah Juhainah. Juhainah namanya. Ada di dalam hadis itu disebutkan di riwayat yang lain. Ismuhu Juhainah. Nah, jadi jangan kena mengarani anak Juhainah.
Karena mungkin aja ini yang terakhir keluar dari neraka, tapi jelas masuk surga. Ya. Tapi Juhainah ini disebutkan orang Arab. Ya. Jadi lain orang Indonesia ataupun orang apalagi orang Banjar atau orang Morong lain. Subhanallah ada sudah. Jadi Rasul itu sudah diberitahu. Wa rajul inni la'arifu akhir ahli nari khurujan rajulun yakhruju minha, yaitu seorang laki-laki yang keluar minha daripada neraka, minha daripadanya yaitu neraka, zahfan dalam keadaan bakesot keluarnya. Zahfan itu bakesot. Bakesot itu kan nang berjalan itu batis lawan burit. Tahu aja kalau pakai shot lah. Ada dulu film ngarannya judulnya apa? Suster ngesot. Film hantu. Sudah tahu hantu beri takutan tapi ditonton. Kan aneh juga manusia ini. Kayak tahu aja tuh sudah tahu berbau tapi dicium. Nah ketiak bau, kalau tahu bau cium pulang, sudah tahu berbau kenapa dicium? Ini manusia. Buang angin sudah tahu aja berbau, dicium juga pulang. Kaos kaki tahu aja sudah berbau. Apalagi nang lawas mana berbulan-bulan kada ditapas, sudah tahu berbau, cium, bau dia. Kenapa sudah tahu bau? Rajulun yakhruju minha zahfan, seseorang yang keluar dari api neraka itu zahfan dalam keadaan bekesot keluar dari neraka. Allah. Imam Hasan al-Basri ketika diriwayatkan hadis ini, laki-laki yang terakhir keluar dari neraka dan kada disebutkan ngarannya, beliau berdoa, ya Allah mudah-mudahan ulun itu. Ujar murid sidin, kenapa pian meminta ke itu? Kenapa? Ujar sidin, sebab kalau orang itu keluar dari neraka pasti masuk surga. Kalau kada di neraka di mana tempatnya? Surga. Walaupun terakhir tapi pasti masuk surga. Maka ujar sidin, mudah-mudahan ulun itu. Tapi kan jelas lain sih. Orang wali min awliya Allah, Hasan al-Basri. Tapi beliau punya harapan mudah-mudahan. Kenapa? Yakin kalau sudah keluar dari neraka maka masuk ke dalam surga. Namun kita walaupun kada terakhir nang keluar neraka tapi belum tahu masuknya ke surga lagi. Fayuqalu lahu, lalu kemudian dikatakan kepada laki-laki itu, intalik, pergi ikam, jalan ikam. Jadi keluar dari neraka bekesot itu bang disuruh pulang oleh Allah melalui malaikatnya, intalik, pergi ikam kemana? Ke surga. Fadkhulil jannata, masuk ke dalam surga ikam. Walaupun masuk surganya bekesot, keluar dari neraka berjalan ke surga bekesot. Pas sampai di surga pulang napa? Faqala kemudian berkata, itu perawi hadis, fayadhabu, lalu berangkat laki-laki tadi, liyadkhula, untuk masuk ke mana? Ke dalam surga. Bagaimana disuruh masuk ke surga kan? Pakai sot. Mudah-mudahan ahli surga kita berataan ya. Dan kada pakai sot masuknya berjalan juga, ya Allah. Fayajidun nas, lalu mendapatkan ia akan orang-orang di surga tadi, sampai di surga hendak masuk melihat orang hibak di surga. Fayajidun nas, lalu mendapati orang-orang qad akhadhu, mereka telah mengambil al-manazila, tempat masing-masing sudah. Sekalinya sampai ke surga dilihatnya hibak sudah di surga itu orang masing-masing. Ini kisah dan kisah ini kada kisah nang begayaan tapi kisah hadis bujur. Kisah di surga. Imbah itu apa? Sampai di surga melihat surga sudah orang hibak dan masing-masing sudah ada tempatnya. Fayarji'u, lalu berbulik laki-laki tadi pulang. Hendak bulik ke neraka pulang. Allah sudah disuruh ke surga. Tapi melihat surga hibak. Turun dari rumah hendak kelanggar, sekalinya dilanggar sudah orang dudukan di luar banyak. Lalu berbulik, padahal di dalam masih kosong lagi. Hibak dia sudah, padahal aslinya
kosong aja di dalam. Jangan putus asa. Fayaqul, lalu berpender laki-laki tadi, Rabbi, Tuhan, ya Allah, ujar sidin. Ujar laki-laki tadi, ya Rabbi, istilahnya laporkan, curhat, lapor lawan Allah. Qad akhadhan nasu al-manazil. Orang-orang sudah mengambil al-manazil, tempat masing-masing sudah. Kayak apa ulun? Kemana ulun masuk? Ini gambaran si orang tadi, surga itu nang kayak di dunia. Kalau sudah hibah kada kau lagi. Padahal surga itu kada ada batasan. Berapapun nang masuk, berapapun nang kita nang datang, bisa luas. Surga itu kan sebagaimana yang disifatkan, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Sesuatu yang kada pernah terlihat lawan mata, wala udhunun sami'at, kada pernah didengar telinga, wala khatara, dan tidak pernah terlintas di hati seorang manusia. Kayak apa kita pernah melihat rumah sing bagusan, surga lebih daripada itu. Kayak apa kita mendengar sifat orang-orang nang bagus, nang baik, surga lebih daripada itu. Bahkan nang terlintas dalam hati kita, mungkin pernah menghayal bisi rumah, bisi motor, bisi bini. Mahayal aja bang nih, hajar. Wah, hayalannya luar biasa pulang. Rumah 7 tingkat. Banyak naik, kena turun lagi. Saking tingginya rumah. Itu bayangan di hati. Ternyata di surga lebih daripada itu lagi. Nabi Ibrahim berpesan lawan Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj, ya Muhammad balik akri minni ilaik ila akri minni ummataka salam. Ujar Nabi Ibrahim, sampaikan kepadaku, sampaikan dariku kepada umatmu salam. Makanya kita kan selalu bersalam juga kepada Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim telah bersalam kepada kita. Ujar siapa? Akhbir, beritahu kepada mereka umatmu untuk memperbanyak membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Karena itu adalah tanaman surga. Setiap satu membaca maka dapat satu tanaman di surga. Kalau membaca 100 berarti dapat 100 tanaman di surga. Kalau membaca lebih maka semakin banyak. Orang yang istiqomah membaca, mengamalkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ini adalah tanda-tanda husnul khotimah. Karena kada mungkin membaca itu sedangkan ia dapat sudah pahala, yaitu tanaman surga, maka menunjukkan orang ini akan cagar masuk ke dalam surga. Karena ini sudah bisi tanaman di surga, cagar memutiki karena di dalam surga. Maka banyaki membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini pesan Nabi Ibrahim kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Ibrahim pula memadahi wa annaha ki'an. Jannah surga itu apa? Ki'an, sejauh mata memandang. Kita mata memandang sampai kemana? Seluas itulah surga, bahkan lebih daripada itu. Jadi berapa aja kada ada batasan surga. Nah lalu kemudian laki-laki tadi itu kan membayangkan surga saya nang kayak di dunia. Amun sudah hibak, ada kau lagi sudah masuk. Makanya ini berpender, qad akhadhan nasu al-manazil. Ujarnya, ya Allah, orang-orang sudah mengambil tempat masing-masing. Kayak apa ulun hendak masuk? Fayuqalu lahu, lalu dikatakan kepadanya, atadhkuru zaman alladhi kunta fi? Apakah engkau teringat masa? Apakah engkau ingat masa alladhi kunta fihi, yang engkau ada di dalamnya? Itu ditakuni, ikam ingatkah waktu di dunia? Waktu ikam di dunia ingat kada? Kayak apa ikam di dunia? Fayaqul na'am, ujarnya ingat. Fayuqalu lahu, lalu diucapkan kepada laki-laki tadi itu, tamanna, ikam baangan-angan bayangkan nang ikam ingat di dunia tadi. Napa nang diingat di dunia? Rumah, kebun, halaman,
dan lain-lain. Ingat akan berataan waktu di dunia apa nang dikehendaki dibayangkan, maka itu gambarakan di otaknya. Faqala, kemudian qala fayatamanna, lalu kemudian berkata rawi, yatamanna, berangan-anganlah laki-laki tadi itu membayangkan, mengingatkan di dunia tadi nang inya ketujui, nang inya suka, oh pokoknya nang nikmat-nikmat. Fayuqalu lahu, imbahnya sudah mengangan-angan membayangkan, yuqalu, maka dikatakan kepada laki-laki tadi itu, fa innalaka, maka sesungguhnya buat engkau alladzi tamannaitahu, yang ikam angan-anganakan. Tadi ikam melihat surga sudah hibak, ikam sekarang angan-anganakan dalam otak ikam sebagaimana ikam di dunia menghendaki, maka akan diberi sebagaimana yang ikam angan-anganakan itu, dan kemudian wa asyrata adha'afin, dan 10 lipat diberi pulang. Kayak apa rumah luas, seluas-luasnya rumah, siapa rumah di dunia ini seluas rumah? Adalah rumah sehektar, bisa rumah sehektar. Mungkin ada ya kalau lain kita benar ya kita tahu. Amun orang luar negeri itu ada jenang rumahnya sampai berhektar-hektar, sampai mengulilingi aja kalau cukup sehari. Hanya berjalan aja bang mengulilinginya, coba amun motor contoh aja bang. Membersihinya aja ya Allah. Mungkin wah ini kan teknologi canggih. Pian bisa cari orang sugih di dunia, orang paling sugih di dunia. Atau tulis rumah paling ganal di dunia, siapa rumahnya ampunnya. Karena cari di internet nya dapat kabar ulang. Nah, amun ada berarti seperti itu dibayangkan. Misalnya pernah melihat menyaksikan walaupun di internet aja dibayangkan karena dalam surga ya Allah bayangkan dapat nangke itu diberi oleh Allah dan ditambah 10 kali lipat pulang. Ayo kurang apa lagi Allah baiknya lawan hambanya. Padahal ini nang terakhir masuk surga. Kayak apa nang berdahulu masuk surga, kayak apa surganya? Apalagi surganya Nabi, surganya para siddiqin, surganya para aulia, surganya para solihin, surganya para orang-orang yang dekat dengan Allah. Luar biasa. Kita kalau kawa masuk surga, alhamdulillah luar biasa nikmat. Kalau nang terakhir aja nangki ini surganya sudah kayak apa kalau surga nang pertama. Tanaman banyak, pulang sudah tadi banyak bertanam, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Rancaki membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kadar barat dimontung subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Istiqomahkan walaupun kada banyak. Ini kan biasa sudah mendengar ini, rancak di mana-mana mendengar. Hanya saja mengamalkan kadang-kadang kada, atau tak amalkan tapi waya-waya, atau juga sedikit mengamalkan. Ya kada apa-apa, alhamdulillah. Yang penting ada mengamalkan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Masih lanjutannya, sudah menganakan tadi, lalu ujar Allah, aku bari ikam dan 10 kali lipat dari nang ikam angan-angan tadi. Wa asyrati adapid dunia. Qala, lalu berpender, qala berkata perawi tadi, fayaqul, lalu laki-laki itu berpender. Ini berpenderan lawan Allah ya. Karena di akhirat sudah, kalau saat ini kan awal kita di akhirat kena berbicara langsung dengan Allah. Tapi penderannya apakah nang kayak kita berpender sama seperti ini, jangan dibayangkan macam-macam. Pokoknya kita terima Allah nanti akan berbicara. Atas kharubi wa antal maliku. Ujar laki-laki tadi, atas kharubi, pian ini ulun kah ujarnya? Pian ini apa? Sakhra itu menghina ulun kah? Atas kharubi, apakah pian mau ulun? Wa antal malik, sedangkan pian ini adalah rajanya raja. Dan tentu tidak pantas bagi seorang raja yang mulia menghina merendahkan rakyatnya. Itu maksudnya. Jadinya bermaksud seperti itu.
Bujurankah pian ini memberi ulun sesuai dengan angan-angan dan kemudian 10 kali lipat bujurkah? Itu maksudnya. Begayaankah pian ini? Mau ulun kah? Alibana menyambut ulu-ulu ini. Ma ulu-ulu. Kayak ada menteri kalau nang di menyambat apa ngarannya? Menyengsarakan mangsangsar. Tapuntal-puntal mangsangsar. Lalu diulang kegayaan. Mengsasarakan tapuntal-puntal padahal menyengsarakan. Karena sudah tepuntal ngalih nangaran kaset sudah tepuntal biar dibulikakan tepuntal pulang. Ma ulu-ulu pian ini ma ulu-ulu ulun kah? Kan itu kan tambah ulunnya lalu tengalih sedikit. Ma ulu-ulu ulun kah? Pian ini. Qala lalu berkata perawi pulang. Ya. Kenapa? Karena kada mungkin. Bayangan kita kan di dunia itu sudah tersalah, tak tahu dibari pulang tambah berlipat-lipat pulang. Kayaknya kada mungkin. Ini begayaan orang ini kada mungkin. Tapi ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah dari sini lalu kemudian ujar sang perawi apa? Falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika. Aku melihat akan Rasul tertawa. Hatta badat nawajizuhu, sampai kemudian nampak gigi geraham beliau. Karena apa? Kelakuan laki-laki nang tadi itu. Nah ini babnya kan bab tertawa. Jadi yang disampaikan intinya apa? Tertawanya Nabi ketika mendengar kisah nang laki-laki tadi itu. Jadi kalau ada kisah loco, tertawa kada apa-apa. Kalau memang loconya itu pantas untuk dibuat tertawa. Wa an Amir bin Sa'ad, dan kemudian lagi hadis yang lain. Wa an Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas qala, dan daripada sahabat Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas qala, beliau berkata, qala Sa'ad radhiyallahu taala anhu. Sa'ad ini sahabat, sedangkan anak beliau Amir itu adalah tabi'i. Qala beliau berkata, qala Sa'dun, berkata Sa'ad radhiyallahu taala anhu, laqad ra'aitun nabi, sungguh aku telah melihat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahika, tertawa Nabi. Yaumal Khandaq, pada waktu perang Khandaq. Hatta badat nawajizuhu, sehingga sampai gigi geraham beliau nampak terlihat. 3 macam kan hadisnya tadi. 3 hadis. Yang pertama tentang laki-laki yang terakhir keluar daripada neraka, dan laki-laki orang yang pertama masuk surga. Kemudian hadis yang kedua, orang yang terakhir keluar dari neraka kemudian disuruh masuk ke dalam surga. Yang mana terakhir daripada 2 hadis itu menyebutkan tertawanya Nabi. Nah kemudian di sini disambatakan kisahnya pertama dulu apa? Ujar sahabat saat ini, aku melihat Nabi waktu perang Khandaq tertawa sampai nampak gigi geraham. Kisahnya mulai dulu dengan tertawa. Lalu ujar sahabat, kayak apa? Kenapa namulah tertawa Nabi itu? Nah lalu hanya berkisah sebab tertawanya Nabi. Kalau tadi berkisah dulu hanya dipadahkan Nabi tertawa. Kalau di sini dipadahkan Nabi tertawa dulu waktu perang Khandaq, hanya ditakuni kenapa sebabnya tertawa. Kan ke orang tertawa itu ada sebab. Amun tertawa kada ada sebab, itu ngarannya ya majnun. Hal anta majnun? Dah. Kalau tertawa serongan kada ada sebab, ini perlu diperhatikan ada apa tertawa-tertawa serongan. Tapi kalau tertawa rame-rame kada apa-apa. Jangan juga tertawa orang sudah tuntungan tertawa beratan, hanya tertawa jangan. Itu telmi ngarannya. Terlambat. Orang sudah tuntungan habis tertawa hanya ahigile aja tertawanya. Lalu qala, berkata sang perawi, qultu, aku berkata kepada Sa'ad,
Kaifa kana dhahikuhu, kayak apa tertawanya Nabi itu? Atau apa sebabnya tertawa Nabi? Qala, lalu berkata sang perawi, kana rajulun, ada seorang laki-laki, itu orang kafir. Ma'ahu tursun, ada bersamanya tursun, perisai, tameng. Orang Bahar itu kan perang ada ini pakai perisai, pedang di kanan, kemudian ada tameng atau perisai di kiri, kesan menangkis. Kalau ada pedang tangkis, ini main. Itu orang Bahari perangnya pedang. Kadang kayak ini, wah ini perang, wah ini kalau lagi berpedang. Orang berpistol jauh-jauh, seorang datang berpedang, berbarak tembak orang mati. Perang Bahari menunjukkan keberanian berhadapan satu lawan satu. Sebelum perang nang berkecamuk itu satu-satu dulu berhadapan. Pimpinan sini maju. Sampai 3 ikung sudah anyar tak. Nah, rame-rame. Tapi sebelumnya satu-satu pimpinan dulu. Makanya kadang kau jadi pimpinan namun pangutan. Namun pangutan kayak apa pimpinan harus maju dulu. Kayak waktu pernah Sayyidina Ali diangkat jadi pimpinan. Waktu perang apa itu, perang Khaybar apa? Iya, perang Khaybar. Waktu itu Sayyidina Ali sakit mata. Ujar Nabi, karena nang memimpin pasukan ini adalah seorang laki-laki nang ya ahlu surga. Sahabat menghadang-hadangan, siapa nang cagar ditunjuk. Nah, Bapak Rasulullah jadi pimpinannya. Hadang-hadang mengharap-harap, soalnya Pak sudah disambut oleh Rasul calon penghuni surga. Hadang-hadangan, kadang-kadang ditunjuk, kadang sambat Rasul. Lalu Rasul mencari mana Ali. Jar sahabat di rumah, sini lagi sakit mata. Jar Rasulullah kio panggil sini. Disuruh datang, lalu kemudian Sayyidina Ali memang sakit mata. Nah, Imam melihat Sayyidina Ali sakit mata, lalu diusap oleh Nabi, disapu oleh Nabi, hilang langsung sakit mata Nabi. Dan kemudian pimpinan diserahkan kepada Sayyidina Ali. Nih, ikam pimpin tentara besok untuk perang. Sahabat yang lain kayak apa kada dapat sudah. Karena ternyata Sayyidina Ali yang ditandai. Nah, maju ke medan perang, disitulah Sayyidina Ali menantang pimpinan orang-orang Quraisy, orang-orang kafir. Ngarannya siapa? Malhab kalau kada salah. Maju. Sayyidina Ali dulu Malhab dulu maju. Menantang, ini orang kafir. Tes keliling-keliling. Ayo, mana buan muslim yang hendak melawan aku? Anni malhabu. Jadi mengeluarkan syair. Syair kan orang Arab kata juga syair. Syairnya itu tentang apa jurang tuh? Motivasi. Anni apa syairnya? Anal malhabu, aku adalah malhab yang yang mana terkenal di antara orang-orang sudah sebagai seorang pemberani. Karena syair itu kan maulah orang apa jurang tuh don bisa juga. Maulah orang motivasi bisa juga. Oh, majunya keliling. Hadang-hadang belum keluar, sekali nang keluar siapa? Sayyidina Ali. Tes. Takajud malhab. Imbah keluar Sayyidina Ali, lalu beliau pun mengeluarkan syair juga, bersyair juga. Lalu ujar Sayyidina Ali, apa syairnya? Analladzi sammatni ummi Haidaran. Akulah orang yang dinamai ibuku Haidar, singa. Terus menyambung syair, kemudian dalam syair itu maulah pucat muhanya si malhab tadi itu, pucat langsung mendengar syair. Kenapa? Karena syair yang diucapkan oleh Sayyidina Ali malam tadi si malhab itu termimpi bahwasanya orang nang cagar membunuh ikan mau ucapkan syair itu. Sealinya nang mau ucapkan siapa? Sayyidina Ali. Bakal mati jinya di tangan Sayyidina Ali. Tapi Supan bondor, sudah maju Supan gengsi. Dalasan mati tetap. Akhirnya bakal lahir, dibunuh oleh Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali kalau membunuh orang, membunuh musuh itu apa? Panggal belah dua. Kadang nama cucuk ada panggal. Mulai atas ini panggal sampai kemaluannya pun panggal dua. Itulah tajamnya pedang Sayyidina Ali. Kayak apa membunuh gitu? Itu disebutkan dalam kitab sirah seperti itu. Tapi membunuh musuh. Membunuh itu boleh tapi kalau di medan perang. Itu Sayyidina Ali.
Nah ini dalam perang Khaybar, dalam perang Khandak ini ada seorang laki-laki, kana rajulun ma'ahu tursun, ada seorang laki-laki kafir yang mana ada bersamanya tursun yaitu perisai. Wa kana Sa'dan, dan adalah Sa'ad itu sahabat tadi, ramiyan seorang ahli panah. Sidin ini ahli panah. Ini termasuk olahraga panah, ini olahraga yang disunnahkan bagi setiap muslim untuk bisa. Hari ini kita jangankan memanah, melihat panahnya aja kan bisa. Maaf suara udah sedikit keserak nih. Padahal panah ini termasuk olahraga yang dianjurkan kita. Cuman kadeda kayaknya fasilitas untuk memanah, alat panahnya pun kadeda. Dulu ujar ada di Banjarbaru kalau apa tempat untuk latihan memanah, tapi kadeda nang kepinginnya. Lawan karena pertimbangannya apa kesenapa? Padahal tujuannya untuk jihad. Persiapan kalau seandainya terjadi jihad perang melawan orang kafir, maka setiap orang harus bisa mengikuti senjata. Amun kada bisa mengikuti senjata nang kayak apa perang? Ada peluru lewat, kayak apa? Bersembunyi. Nah, kalau terjadi perang siap. Makanya di daerah tertentu kan ada istilah wajib militer. Setiap orang wajib militer, umur 16, 17, 18 wajib 4 wajib militer. Kalau kadada 4 wajib militer, karena kalau hendak begawi kadada surat keterangan telah ikut wajib militer kalau begawi di pemerintah. Peraturan di negara lain. Kalau negara kita kadada kan wajib militer. Nah, ada wajib jadi hansip mungkin. Nah, saat beliau saat ini seorang ramiyan, seorang ahli panah. Wa kana rajulu yaqul, dan adalah laki-laki orang kafir tadi itu yaqul, berpender atau bergaya-gaya modelnya bekoyo. Kada wa kada. Pokoknya nah gaya benar tes model. Kesa apa jorong kesa harat. Wa kada bitursi, dengan memakai turus perisai tadi tameng noh model. Ya bayangkan serongan lah gitulah gayanya. Yugati jabhatahu, sambil menutupi dahinya, tapi takutan juga rupanya kena tembak sambil menutupi dahi, tapi gaya koyo, cuman sambil dahi ditutupi. Kalau pinaba kena panah. Rupanya apa? Fanazala Sa'dun bisahmin, kemudian mencabut Sayyidina Sa'ad untuk menembak laki-laki tadi nang kafir. Sayyidina Sa'ad bisahmin dengan panah. Sidin ambil panah. Falamma rafa'a ra'sahu, ini jauh padahal jaraknya. Sayyidina Sa'ad di kalangan orang muslim, sedangkan orang kafir ini di sana. Khandak itu kan tabukan. Jadi dinamai perang Khandak karena apa? Ditabuk. Ditabuk jadi bersebarangan, kafir di sana, muslim di sini. Nah, Sayyidina Sa'ad di sini, orang kafir di sana. Jadi di sebarang sana tuh orang kafirnya lawan perisai tadi ini apa? Sambil mau ulu-ulu, gaya-gaya mau ulu-ulu. Ya, menyembati Nabi Muhammad, mau ulu-ulu Nabi Muhammad. Tapi sambil bertutup juga, takutan juga. Sayyidina Sa'ad melihat, kada tenang, kada nyaman sih. Ini mau lulu Rasul, ambil sidin panah. Falamma rafa'a ra'sahu, ketika orang kafir tadi mengangkat kepalanya, apa yang dilakukan? Romahu, ditembak oleh Sayyidina Sa'ad. Dibidik oleh Sayyidina Sa'ad. Falam yuqti'u hadhihi minhu, dan kada salah, kada apa luput. Hadhihi minhu, ini yaitu anak panah, minhu daripadanya, yakni dari jabhatahu, daripada dahinya. Tadi kan bertutup dahi sambil tutup-tutup tapi sambil menyambati. Dipanah oleh Sayyidina Sa'ad sekalinya, pas subhanallah imbahnya patah buka sedikit, langsung panah masuk kena dahi. Kena dahi kayak apa bayangkan? Imbahnya kena dahi apa? Tagugur, tapulanting ke jurang tuh ke belakang. Ini gambarannya. Ini ada ceritanya, jelas bujur. Nah, disinilah karena Nabi tertawa sidin melihat. Gara-gara mau ulu-ulu unyu. Mbak itu ada negeri gitan diketek orang. Kena bincung nyawam nimbok undunya. Kerongot banyak kena. Tadi bina iya mulu. Wangqalaba rajulu, lalu tapula ingqalaba itu terbalik. Laki-laki tadi imbahnya kena dahi, terbalik, tak undur gini.
Fashala birijli washala birijlihi, dan tak angkat dengan batisnya. Coba digambarkan, dibayangkannya. Tembak sini, tak undur, tak gugur, burit tak kena tanah, tak angkat. Batis tak angkat, model tak angkat gitu. Apa jurang tati lantang. Nyegaya gugur orang Banjar ini macam-macam bang, jadi nggak benar. Tati lantang, tati harap, tapi rangkang tak nang tata aja tak. Banyak banget tak kalau. Tajungkang. Pokoknya nang dimulai huruf ta itu kada sengaja aja. Coba lihat di bahasa Banjar kalau dimulai huruf ta itu kada sengaja. Ta apa takan kada bersengaja, berarti kalau dimulai dengan ta birangkang tadi kada bersengaja apa birangkang. Ta guring kada bersengaja guring. Pokoknya nang dimulai ta itu kada bersengaja. Nah, itu bahasa Banjar. Ya kalau tapi lain ngarah. Bahasanya nang tadi istilah gawian apa jurang fi'il. Kalau dimulai dengan ta itu kada sengaja. Nah apa tadi? Apa tadi? Tati lantang ya. Ta gugur ke belakang ini, ta dahulu burit. Lalu batis tak angkat gara-gara kena panah di dahi. Imbah itu apa? Fadahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tertawa Nabi. Tapi tertawanya Nabi jangan salah sangka, bukan karena gugurnya itu. Kalau kita kan melihat ada orang gugur, ini patuhlah sendiri, tertawa benar, senang melihat. Tapi Nabi bukan menawarkan itu, kada. Nabi menawarkan ketepatan Sayyidina Sa'ad dalam menembak. Memang kejadiannya kan ada dua ini, menembak lawan tergugur. Kalau kita mungkin tertawa itu karena tergugurnya, bukan karena tepatnya. Nabi tertawa karena melihat tepatnya tembakan Nabi sampai menggugurkan orang itu tadi. Fadahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajizuhu, sampai kemudian nampak gigi geraham beliau. Qala, lalu berkata rawi, qultu, aku berkata kepada Sayyidina Sa'ad, min ayyi syai'in dhahika, dari sebab apa Nabi tertawa? Nah, jadi sahabat bertakun, kenapa Nabi tertawa? Faqala min fi'lihi, daripada perbuatannya Sa'ad birrajul, dengan laki-laki itu. Bukan karena tagugurnya laki-laki itu Nabi tertawa, tapi karena perbuatan Sa'ad nang ghirah, cemburu, membela Nabi ke disambati, diulu-ulu, kada terima Sidin. Lalu Sidin ambil panah, tembak akan Sidin. Dan Sidin memang ahli panah. Nah ini ghirah, cemburu, nah ininya yang menjadikan beliau itu berani. Kan di India ada pernah diceritakan di video, mungkin pernah melihat seorang laki-laki yang menembak menteri atau pejabat. Kenapa nekat laki-laki ini menembak seorang pejabat yang punya jabatan tinggi di pemerintahan? Ternyata si pejabat ini menyambat, menghina kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu diambilnya pistol, tembaknya langsung orang itu. Dan kada buka, tentunya berdiam, dihadang siapnya. Jarinya, seandainya aku bisi nyawa lebih dari satu, aku akan korbankan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika meninggal, ketika ini dihukum bunuh, jadi kan hukumannya bunuh waktu itu, digantung. Setelah dibunuh mati, kemudian jenazahnya itu diantar ke kuburan, jutaan manusia yang mengantarkan. Berkat membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di India atau di Pakistan kejadiannya. Luar biasa. Kada takutan demi membela Rasulullah. Sebagaimana Sayyidina Sa'ad. Ini di zaman Rasul. Rasul di hadapan diulu-ulu, bersubarangan soalnya. Ini kayak ini sungai, nih. Buan subarang sana, mau ulu-ulu buan sini. Kira-kira kayak apa? Lihat akan aja. Kada apa-apa kita nang diulu-ulu. Tapi kalau Rasulullah nang diulu-ulu, menyambat ke Rasulullah. Jangankan sungai, 3 buah sungai kita harus sebarangi. Kalau Rasulullah nang disambati. Tapi kalau kita nang disambati kada apa-apa, nyamati juga kena. Ini ya.
Qala min fi'lihi birrajul, yaitu daripada perbuatannya saat perbuatan beliau kepada laki-laki tadi. Ata gugur, tati lantang, kemudian sampai itu tadi tati lantang, batis tak ke atas, kepala tak ke bawah. Supan banar. Kayak saharat sekalinya kena panah. Naam, itu 3 macam tertawanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dohika, sebelumnya kan tabassum senyum. Memang Rasul lebih banyak senyum daripada tertawa. Kemudian satu lagi hadis tentang tertawanya Rasul. Ini juga nanti dipraktekkan. Yaitu apa? Berkaitan dengan musafir. Wa an Ali bin Rabi'ah qala syahidtu Aliyan, daripada seorang bukan sahabat, tabi'i, Ali bin Rabi'ah, qala, beliau berkata, syahidtu Aliyan, aku menyaksikan, aku melihat akan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, utiya bidabatin liyarkabaha. Aku melihat Sayyidina Ali dibawa akan dabah, binatang tunggangan. Kalau wah ini kendaraan. Dibawakan kepada Sayyidina Ali liyarkabaha, untuk mengendarainya, menaikinya. Jadi mungkin unta, mungkin kuda, mungkin himar. Sampai kemudian falamma wada'a, ketika meletakkan beliau Sayyidina Ali rijlahu, akan batis beliau, firrikab, di kendaraan. Jadi sudah berandak batis, kan kuda itu ada kalau andakan batis toh supaya naik. Lalu berandak di situ, imba itu naik. Qala, maka beliau berucap, berdoa, bismillah. Karena kendaraan praktekkan berandak batis di apa ngarannya, dikejajakan bismillah. Itu hanya menghidupi bismillahirrahmanirrahim. Falamma stawa ala zahrihi, ketika sudah ada di atas punggungnya. Tadi hanya berandak batis, belum naik lagi nih, ya. Kalau di kuda itu kan hanya berandak batis, lalu mengucap bismillah, lalu berandak benaik ke atas, kayak kita berkendaraan andak batis dulu. Ini kalau kita kendaraan kada ya langsung aja berandak burit langsung. Kada ada nama andak batis dulu, lain sepeda. Sama sepeda kan bisa batis dulu, hanya berandak burit kena. Ya. Pancal dulu, hanya andak burit. Tapi kalau sepeda motor bawa buka dulu gitu, ketahuan dikuciakan orang maling jurang nenek. Kenapa sepeda motor gitu? Sama sepeda motor kan langsung duduk aja. Ketika duduk apa? Qala alhamdulillah. Sudah berduduk di atas kendaraan, alhamdulillah. Summa qala, imbah itu membaca, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini doa safar, doa hendak bepergian. Jadi imbahnya sudah duduk di atas sepeda motor, ataupun di mobil, ataupun di pesawat, ataupun di kereta, ataupun di bis, maka apa? Baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ini doa safar. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, surah Az-Zukhruf. Summa qala, imbah itu membaca pulang alhamdulillah salasan 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian membaca pulang Allahu Akbar 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan membacanya alhamdulillah salasan. Karena tulisannya alhamdulillah salasan, lalu dibacanya kenapa membaca alhamdulillah salasan, Allahu Akbar salasan. 3 kali. Lalu kemudian subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Imba tuntung tadi alhamdulillah, Allah Akbar 3 kali, lalu baca pulang subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Tuntung sampai di situ, lalu apa? Senyum, tertawa. Walaupun kada ada sebab tertawanya. Jadi imbahnya naik kendaraan, lalu bini mengantarakan,
Baca doa tadi, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma in subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Lalu siapa yang ada di belakang tiga senyum. Kalau kada ada orang pun, misalnya sorongan aja, senyum dia tetap. Kenapa? Karena ini Rasulullah yang melakukannya. Ini ada hadis musalsal. Hadis yang bersambung, senyum ketika bepergian. At-tabassum atau ad-dhahik ketika bepergian. Dan disampaikannya pun ini ketika kita hendak bepergian. Jadi tasalsul musalsalnya itu pas kita hendak bersepeda motor atau di mobil, lalu kemudian menyampaikan ke murid. Murid bertakut, kenapa pian tertawa? Karena guruku ketika menyampaikan sidin tertawa. Dan guruku ketika mendapat dari guru sidin pun tertawa. Sampai kepada Sayyidina Ali ketika menyampaikan sidin tersenyum. Sayyidina Ali dari Rasulullah ketika mendapatkan Rasul pun tersenyum. Lalu kemudian ditakuni, tsumma dhahika. Faqultu min ayyi syai'in dhahikta ya Amirul Mukminin? Dari apa? Kenapa pian? Dari sebab apa pian ini tertawa ya Amirul Mukminin Sayyidina Ali? Kenapa? Qala, lalu berkata Sayyidina Ali, ra'aitu Rasulullah, aku melihat akan Rasul sallallahu alaihi wasallam sana'a, melakukan kama sana'tu, sebagaimana aku melakukan. Summa dhahika, sebagaimana aku melakukan tadi membaca doa seperti itu Rasul, aku melakukannya, lalu kemudian beliau tersenyum. Fakultu, lalu ujar Sayyidina Ali, aku bertanya, min ayyi syai'in dhahikta ya Rasulullah? Sebab apa pian tertawa ya Rasulullah? Nah, jadi sebelum orang ini bertakun, Sayyidina Ali pun bertakun kepada Rasulullah. Qala, lalu berkata Rasul, bersabda Rasul, inna rabbaka la ya'jibu, sesungguhnya Tuhanmu la ya'jibu, yaitu ridha, min abdihi, daripada hambanya, idza qala, apabila ia berkata, Rabbighfirli dunubi, ya Allah Tuhanku ampuni dosa ulun. Allah ridha dengan hamba yang mengucapkan seperti ini. Ya'lamu, yang mana ia mengetahui si hamba itu, annahu la yaghfirud dzunub, bahwasanya tidak ada yang mengampuni dosa, ahadun la yaghfirud dzunuba, tidak ada yang mengampuni akan dosa seseorang pun, ghairuhu, selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini Nabi tersenyum. Tertawa atau tersenyum. Namun tertawa kan keluar suara, kalau tersenyum itu kada bersuara. Nah, ini hadis terakhir karena dipraktekkan kalau hendak tulakan ziarah. Senyum sebisan kena. Sebisan senyum sebelum tulak, baca doa subhanalladzi sakhkhara lana. Ulun sudah ada fotokopi akan doanya, kita baca sama-sama kena. Boleh dipimpin satu orang misalnya, yang lain mau empati. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sampai tuntung, lalu imbat tuntung itu apa? Jangan gancang banget, kita kada kota bulik gini terus-terusan kaku. Imbat tuntung itu sudah ya, jangan senyum terus saja sepanjang jalan. Senyum terus. Ada orang meminta sumbangan, senyum aja nah. Kada kawa memberi sumbangan duit kan, sumbangan senyum barang jar. Senyum itu kan sedekah. Jadi setiap ada orang sumbangan senyumi, sedekah senyum. Ya, itu yang terakhir hadis daripada tentang senyumnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya wa amma buka'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di waktu yang akan datang, yaitu tentang menangis. Jadi jangan kebanyakan senyum, jangan kebanyakan tertawa karena hati keras. Nah, setelah senyum maka bau menangis pulang. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ini ada kertas banyak. Pertanyaan enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, bagaimana hukumnya mencabut atau menggunting bulu hidung? Ya,
Kayak apa yuk? Pertama, ada disebutkan dalam hadis minal fitrati, termasuk perkara fitrah kesucian, mencabut bulu-bulu yang ada di awak. Yaitu bulu yang ada di awak yang disebutkan itu ada beberapa, itu bulu ketiak, bulu kemaluan. Bulu ketiak itu dicukur, dicabut, kalau bulu kemaluan itu dicukur. Nah, kemudian kalau bulu hidung itu wallahualam kadedas tahu secara khusus, hanya saja kan ini secara apa diorang tuh yang berlaku aja kayak apa. Kalau memang kada pantas bulu hidung sampai tak keluar, kira-kira nyamanlah dilihat, maka ya bersihkanlah bagus-bagus. Karena kalau kembalikan kepada hadis an-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. Termasuk membersihi, kalau bulu sampai tak keluar, sesengot sampai kada rapi, maka bersihi, dan itu sebagian daripada iman. Adapun secara khusus mengenai bulu hidung, wallah alam ulun kada tahu. Namun kalau bulu yang lain itu ada yang dianjurkan, itu adalah mencabut bulu, membersih bulu kemaluan jangan lebih daripada 40 hari. Jadi maksimal 40 hari, setelah itu cukur. Kalau kada dicukur makruh hukumnya sebab menjadikan banyak setannya. Nah, kemudian bulu ketiak itu juga dianjurkan dibersih. Jadi minal fitrati khamsun, 5 perkara termasuk kesucian. Mencukur bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, kemudian khitan basunat, kemudian menatak kuku, kemudian satu lagi ada 5 ya. Nah, jadi bulu-bulu, jadi kalau mengkiasakan bulu yang kira-kira kurang bagus, kurang baik kelihatan, maka bersihi. Ya. Kalau dengan niat kebersihan, maka dapat pahala sunnah jadinya. Apalagi kalau sudah bisi bini misalnya, bini kada ketuju melihat laki pina kurisaan, maka ini termasuk menyiksa kepada bini. Lalu kemudian bini hendak minta bersih-bersih, maka sunnah kita bersih-bersih supaya nyaman dilihat bini. Begitu juga sebaliknya, bini pun juga laki ketujuh yang bersih-bersih bagus, jangan kurisaan bini, bau masam. Sudah bau masam ya Allah, kayak apa laki anak sayang. Tapi laki juga jangan menuntut bini bagus, hendak supaya bini bungas bagus, tapi kada memberi duit gasan ke salon. Amun laki jam tu nak ada bungas duitnya, tak ulun ke salon malam ini jual salon. Ada aja salon muslimah dandan bulik tak ajut laki. Siapa yang masuk rumahku? Ada pindah lagi kayaknya. Hanya sekali ulun ke salon, kayak apa mun ulun sebulan sekali ke salon pian. Bisa-bisa pian kada kau lagi melelek orang lain. Itu mengenai masalah bulu. Kemudian apa ini yang kedua? Apa bacaan pengganjal tanah untuk mayit yang baru dikuburkan? Kalau hadis ulun kada tahu apa dalilnya ya. Karena setahu ulun masalah mengganjal itu ya kita di sini aja. Nang ketika mengubur itu kan diunjuki tanah biasanya. Siapa-siapa ditunjuki. Lalu kemudian dibacakan, ada surah-surah tertentu dibacakan. Nah ulun pun sebenarnya kada tahu apa surahnya ya. Tapi ada kawan yang memadahkan, yang biasa mungkinnya dapat dari guru-guru, dipadahkannya bacaannya ini surahnya ini. Namun ulun cari di kitab apakah ada bacaan tertentu, wallahualam kada dapat. Mungkin ada, hanya saja mungkin ulun yang kada dapat mencarinya ya. Karena setahu ulun ketika belajar di Hadramaut kada ada istilah nang pembacaan-bacaan seperti itu kada ada. Jadi dikubur ya diandak sesuai dengan anjuran, di apa diorang dengan yang lahat, itu ditutup lalu ditalkin gitu aja. Tapi ini tradisi kita apa bagus mungkin dengan bacaan-bacaan tertentu. Karena memang ada biasanya dari ulama salafus saleh. Ketika mengurayakan banyu itu pun ada kan minha khalaqnakum wa minha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. 3 kali menyebut banyu. Ada bacaan tapi itu dari ulama salaf ya. Ada di kitab tentang bacaan-bacaan seperti itu. Wallahu alam, itu nang ulun bisa jawab. Kemudian ini masih ada 2 lembar. Pertanyaannya, ada orang yang talak 3 lalu mau rujuk atau bebulikan. Yang ulun tahu harus berzina buta kalau bebulikan itu, atau kawin lagi dengan orang lain.
Bagaimana caranya supaya bebulikan? Ya bebulikan tadi kawin dulu dengan orang lain, sudah ada jawabannya di sini. Nah pernah ditakutkan lagi. Ini nama takutnya nak menjawab sudah ini. Nang ulun tahu harus becina buta atau kawin lagi. Ya itulah jawabannya. Amun sudah talak 3, sudah makruf, kalau hendak bebulikan harus nang bini kawin dulu dengan orang lain. Kawin itu kadang sekedar akad aja, aku nikahi imbe itu sudah cukup. Kada, kawin itu harus jauh pulang berhubungan. Makanya dicari istilah disambat Cina buta. Kenapa? Dicariakan laki Cina buta pulang. Ini kada melihat termasukin apa kada tahu. Yang jelas harus masuk. Imbahnya sudah masuk hanya berpisahan, hanya bulik pulang lawan nang bini itu. Itu orang nang talak 3 seperti itu. Dan itu hukum fikih. Karena kau dicari-cari celahnya, kayak apa kadang celah. Nah, kena mau dibadakan celahnya. Dan biasanya ini cerita guru ulun di Darul Lughah Jasidin apa? Orang nang talak 3 itu biasanya dihantui benar hendak membulikan. Hokon aja rela Jasidin, ada orang datang kepada Sidin hendak membulikan talak 3. Lalu kemudian Jasidin padahi, ikam harus bini ikam kawin dulu, maulah ikam. Pikir. Betul sekalinya datang pulang mau Jasidin pulang ikam, coba bayangkan bini ikam ditunggang orang hokon legam. Imbe itu ikam pulang menunggangnya. Hokon lah bisa tunggangan bersamaan. Pikir nang laki tadi. Rupanya nang dihantui, bebulikan juga. Iya tahu kan aja bininya disuruh kawin duluan orang lain, hanya bebulikan. Itu hukum sudah kada kau dia apa-apa ya. Ulun kada tahu kalau ada pendapat yang membolehkan bebulikan sebelum becina buta, wallahu alam. Tapi kalau memang bujur talak 3, maka otomatis kada boleh bebulikan kecuali bininya kawin dulu dengan orang lain, hanya cerai dan kawin di situ tadi bininya berhubungan dua lawan nang laki tadi, imbe itu cerai, hanya boleh kawin ulang lawan bini itu. Menunggu iddah jauh pulang 3 bulan hanya tuntong. Kada 3 bulan kada boleh. Nyamanlah. Makanya jangan main-main dengan kata-kata cerai atau tolak. Abghadul halali indallah at-talaq. Perkara halal yang dibenci di sisi Allah adalah tolak. Kopnya mantap, tolak. Jangan main-main ya. Itu jawabannya sudah jelas saja. Kada tahu apa maksud lain, mungkin ada tujuannya, ulun kada tahu. Yang jelas jawabannya pertanyaannya sudah ada jawabannya. Kemudian yang terakhir mohon penjelasannya salat jamak takdim dan takhir. Ini orang hendak musafir jamak takdim lawan jamak takhir. Memang ini perlu terutama bagi orang yang ketujuh bepergian. Kayak beliau nih ketujuh bepergian nih. Perlu nih salat jamak, tapi sudah paham karena sudah pengalaman ya. Nah, kalau kita hendak bepergian musafir, boleh ada yang namanya jamak. Jamak itu mengumpulkan sembahyang. Nang dikumpulkan itu antara zuhur lawan asar, maghrib lawan isya. Subuh kada boleh dikumpulkan lawan zuhur. Itu pengoler ngarannya. Subuh dikumpulkan lawan zuhur, berarti kada bangun subuh. Nah, jadi yang boleh dikumpulkan zuhur lawan asar, maghrib lawan isya. Kemudian dikumpulkannya boleh ditakdim, boleh ditakhir. Takdim artinya asar diumpatakan ke zuhur, isya diumpatakan ke maghrib. Itu takdim. Kalau takhir, zuhur 4 waktu asar, maghrib 4 waktu isya. Jelas sudah? Ya. Jamak ada takdim, ada takhir. Kemudian pulang ada jamak qasar. Nah, setelah jamak lalu ada tambahan pulang qasar. Qasar itu mengurangi sembahyang yang 4 rakaat menjadi tinggal 2 rakaat. Dan ini hanya sembahyang zuhur, asar dan isya. Maghrib kada boleh dikurangi, karenanya 3 aja. Yang boleh dikurangi adalah 4 rakaat. Qasar zuhur asalnya 4 jadi 2 rakaat aja. Asar jadi 2 rakaat, maka boleh jadi 2 rakaat.
Di jama' dan di qasar ini ada jarak tertentu. Kalau saat ini ulama menyebutkan boleh menjamak qasar itu kalau mencapai jarak sekitar kurang lebih 85 kilometer. Lebih tentu boleh lagi. Cuman minimal 85 itu boleh menjamak dan qasar. Jadi kalau kita sini mulai Martapura berangkat ke Kandangan sampai 85 sudah. Kalau mulai Banjar jelas. Banjar Kandangan jelas sudah boleh. Tapi kalau Martapura, Martapura Kandangan sampai boleh. Nang rantau mungkin nang kada kawat lagi ya. Kalau kita tujuannya ke Kandangan, maka boleh dalam perjalanan kita, di mana misalnya singgah kena, itu boleh jamak dan qasar. Atau sampai di Kandangan sana, maka boleh menjamak dan qasar. Ada sebagian mengatakan kalau belum sampai 85, tapi tujuannya ke Kandangan, cuman belum sampai 85, itu qasarnya kada boleh, hanya jamak aja. Jadi misalnya masih di rantau aja kita, Kandangan belum lagi, maka jamak boleh. Tetap sholat zuhur dan asar digabung boleh, cuman tetap 4-4. Kalau sudah sampai di Kandangan hanya boleh kena 2-2. Jelas. Ya. Itu aja. Nah, boleh dimajukan tadi takdim, boleh diakhirkan itu jamak takhir. Mengenai niatnya, amun ulun sampaikan di sini niat kan kada hafal, tapi ada kena di buku yang ada dibagiakan bagi para rombongan yang 4 jamaah, di situ ada cara melafazkan niat. Kalau kada kau melafazkan usolli fardhu zuhri rak'ataini majmu'an ilaihil asar ma'muman lillahi ta'ala, kada kau melafazkan, maka dalam hati dengan bahasa Indonesia, sahjaku sembahyang zuhur 2 rakaat dikumpulkan kepadanya asar, makmuman sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Nah, di dalam ini ada kaifiyah atau niat cara sembahyang jamak dan qasar. Ini lengkap sudah. Jadi ulun menyusun ini memang tujuannya dulu gasan ziarah-ziarah. Makanya di mukanya dimulai dengan doa safar. Jadi di perjalanan kita baca doa safar sama-sama. Mbah Tuntung itu hanya bacaan Fatihah saat salam kepada orang-orang yang diziarahi. Salamullah ya sada minar rahman yakshakum. Ibadallah ji'nakum qasadnakum talabnakum. Akhirnya jamaah mengiringi. Lalu imamnya pulang, tu'inuna tugisuna bihimmatikum wajadwakum fa'habuna wa'atuna atayakum hadayakum. Jamaahnya pulang, salamullah ya sad. Jadi rame. Terus jamaahnya jangan gemet, semangat. Salamullah. Semangat. Jadi nang dielangi ziarahi, nang diziarahi senang. Kalau nang diziarahi senang lalu kita berdoa di situ, insya Allah beliau dengan berkat beliau itu dikabulkan oleh Allah. Tapi jangan baelang ke rumah kawan, salamullah ya sada minar rahman di muka rumah. Simbol kawan lang banyu panas sebenarnya nang kuburan apa rumah undahnya. Ada orang datang ke rumah ulun, pernah ulun ceritakan begitu. Ya, datang ke rumah nyaring benar salamullah ya sada. Siapa ini? Sekali dikeluari Allah karib. Guru tarhib sekali. Allah panjang umur beliau. Nah, kemudian setelah itu lalu baca Yasin dengan Fatihahnya lengkap. Imbah itu tuntung baca Yasin lalu ada doa. Doa ini yang ulun dapat dari yang mulia yaitu kakak ulun Guru Syarani. Beliau dari guru beliau. Jadi doa ini mungkin jarang ditemukan. Namun hari ini sebelumnya ulun minta fotokopi kepada beliau, lalu kemudian disebarkan. Karena doanya ini bagus, syamil kamil, mencakup lengkap. Jadi mungkin karena baca masing-masing bisa, atau dipimpin satu karena yang memimpin, kita mengaminakan aja. Nah, kemudian di belakangnya inilah ada karena setiap orang mengikuti, kalau kada paham baca cara berniat dalam sembahyang jamak dan qasar. Ulun kira cukup itu penjelasannya. Kalau syarat-syarat dan yang lain-lain itu sangat
panjang lebar kan ya. Oh iya, jam 8 lewat sudah, insyaallah. Belum baca doanya. Sini anak-anak aja yang bacakan, yang lain mengaminakan aja ya. Tapi bagikan ke Bapak. Karena kalau dibaca anak membacakan, yang lain mau umpati panjang waktunya. Ya, ini doa bulan Safar. Jadi kita maklum bulan Safar ini disebut dengan bulan yang ya kadang-kadang anggapan orang-orang itu bulan yang banyak bala dan musibah turun. Memang betul ada hadis yang menyebutkan di hari Rabu terakhir itu adalah banyak musibah yang diturunkan. Namun kita tetap optimis, tetap yakin semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada anjuran membaca doa di hari bulan Safar ini, mulai pertama bulan Safar sampai nanti ketika Rabu. Nah, kita kan Rabu pas ziarahan, maka itu memang anjuran juga. Dianjurkan ketika Rabu itu apa? Tanazzuh, keluar berjalanan supaya tidak anggapan takutan keluar rumah gara-gara turun bala. Itu di Arab sana keluarannya ya. Nah, jadi pian lihat aja dan angkat tangan berdoa, aminkan. Mungkin dengan aminnya pian Allah mengabulkan, ulun membaca akan aja. Walaupun ini sigotnya mufrad tapi ulun jadikan jamak nanti ya. Karena kalau kita membaca berulun baca pian mengumpati panjang pulang waktu, sedangkan tadi kada terperhatikan soalnya jam 8 lewat sudah ya. Makanya mungkin sudah banyak yang lapar nih perut sudah. Baik. Sudah ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Na'udzu billah min syarri hadha zaman wa ahlihi, wa na'udzu bi jalalika wa jalali wajhika wa kamali jalali kursika an tujirana wa walidina wa auladina wa ahlina wa أحبابنا وما تحيطه شفقة قلوبنا من شر هذه السنة، وقنا شر ما قضيت فيها، واصرف عنا شر الشهر الصفر يا كريم النظر، واختم لنا في هذا الشهر والدهر بالسلامة والعافية والسعادة لنا ولوالدينا وأولادنا ولأهلينا وما تحيط شفقة قلوبنا وجميع المسلمين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من شر هذا الشهر ومن كل شدة وبلاء وبلية قدرتها فيه يا دحر يا مالك الدنيا والآخرة يا عالما بما كان وما يكون، ومن إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، يا أزلي يا أبدي يا مبدئ يا معيد يا ذا الجلال والإكرام يا ذا العرش المجيد، أنت تفعل ما تريد. اللهم احرس بعينك أنفسنا وأهلنا وأموالنا وأولادنا ودنيانا وديننا التي ابتليتنا بصحبتها
بحرمة الأبرار والأخيار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا شديد القوى ويا شديد المحال يا عزيز ذلت لعزتك جميع خلقك اكفنا عن جميع خلقك يا محسن يا مجمل يا متفضل يا منعم يا مكرم يا من لا إله إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم يا شديد القوى ويا شديد المحال يا عزيز ذلت لعزتك جميع خلقك اكفنا من جميع خلقك يا محسن يا مجمل يا متفضل يا منعم يا مكرم يا من لا إله إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بسر الحسن وأخيه وجده وأبيه وأمه وبنيه اكفنا شر هذا اليوم وما ينزل فيه يا كافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبكلماتك التامة وبحرمة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن تحفظنا وأن تعافينا من بلائك يا دافع البلاء يا مفرج الهم ويا كاشف الغم اكشف عنا ما كتب علينا في هذه السنة من هم أو غم إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم تقبل ya karim. Untuk yasinnya besok